البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله، أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Insyaallah ta'ala pada kesempatan yang mulia ini kita akan mengkaji dan membaca kitab yang sangat penting dan juga berfaedah, yaitu kitab yang disusun, dikarang, ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddis Abu Abdurrahman Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizallahu ta'ala wa ra'ah, yang berjudulkan Adrarul Hizbiyah 'ala al-Ummatil Islamiyah. Artinya bahayanya hizbiyah terhadap umat Islam. Sebelum kita masuk ke pembahasan ini, barakallahu fiik, kita perlu mengetahui apa itu makna hizbiyah. Karena makna hizbiyah, barakallahu fiik, jangan sampai disalah fahami dengan makna yang lain. Hizbiyah lawannya adalah al-jamaah. Karena hizbiyah itu artinya adalah berkelompok. Hizb fulan, hizb alan, partai fulan, partai alan. Sehingga hizbun mana asalnya adalah apa? Semacam kelompok atau partai. Ahlus sunnah wal jamaah tidak berkelompok-kelompok, tidak berpartai-partai. Maknanya apa, barakallahu fiik? Kalaupun mereka bersatu, itu bukan dibangun di atas hawa nafsu, bukan pula dibangun di atas logika, bukan dibangun di atas apa, barakallahu fiik, asabiyah fanatik, bukan. Tapi dibangun di atas al-haq, di atas hujjah, di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Memang Ahlus-Sunnah dikenal dengan Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat, atau Ifatul Mansurah, kelompok yang ditolong. Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Terus bagaimana bedanya? Ini kelompok juga. Kita katakan Ahlus-Sunnah wal Jamaah, walaupun mereka bersatu, berkumpul, berkelompok, namun di atas Al-Haq, di atas Al-Quran dan As-Sunnah, bukan di atas kebatilan. Tapi kalau hizbiyah, mereka berkelompok, berpartai di atas apa? Di atas kebatilan, di atas hawa nafsu, bukan di atas al-haq. Oleh karena itu kalau hizbiyah seringnya melahirkan asabiyah, fanatik. Mungkin fanatik dengan kelompoknya, fanatik dengan partainya, fanatik dengan gurunya, itu sering terjadi. Makanya nanti di kitab ini akan disebutkan oleh Asy-Syaikh Yahya bin Ali Al-Hajuri asbahullah, bahwasanya hizbiyah ini termasuk apa? Termasuk daripada benih-benih perjalanan dan juga kebiasaan orang-orang jahiliyah. Paham ya? Disebutkan oleh Imam Abu Syamah rahimahullah, beliau menjelaskan makna al-jamaah, kata beliau, haitsu ja'al amru biluzumil jamaah fal muradu bihi luzumil haqqi wattiba'uh. Kata beliau rahimahullah, al-Imam Abu Syamah rahimahullah, beliau menyebutkan haitsu ja'al amru biluzumil jamaah fal muradu bihi luzumul haqqi wattiba'uh. Kata beliau, kapan saja datang perintah untuk berjamaah, ayo kita berjamaah, bergabung, bersatu, berjamaah. Nah, apa makna jamaah? Kata beliau, fal muradu bihi, maka yang diinginkan dengan jamaah di sini adalah luzumul haqqi wattiba'uh, senantiasa di atas al-haq dan mengikutinya. Sehingga beda dengan hizbiyah. Kalau hizbiyah mereka berkelompok, bergabung, bersatu, tapi bukan di atas al-haq, di atas kebatilan, di atas hawa nafsu, di atas kesesatan, wal'iyadzubillah. Oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah dikenal apa? Tidak berpartai. Jadi nggak ada partai Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak ada. Kalau di Yaman sana, mungkin di Indonesia mungkin ada juga ya, cuman sekedar penamaan saja.
Di Yaman ada partai Hizbur Rasyad As-Salafi. Hizbu Ar-Rasyad As-Salafi. Partai itu. Hizbu Ar-Rasyad As-Salafi. Partai Ar-Rasyad As-Salafi. Ada lafaz As-Salafinya lagi. Partai padahal. Di Indonesia pun waktu itu pernah jumpa ketika partai ada 40-an waktu itu. Partai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Singkatnya Aswaja. Allahul Musta'an. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berpartai. Wala berlembaga. Wala berparlemen. Wala berorganisasi. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa kata al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih, fa Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka adalah orang-orang apa? Orang-orang yang mengikuti para salaf. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hatta mutaakhir, sampai-sampai orang belakangan pun kalau mengikuti para salaf, mengikuti para sahabat, mengikuti para tabi'in, mengikuti para atba'ut tabi'in, paham ya? Dalam barakallahu fiik, syariat yang mereka ajarkan, syariat yang mereka terapkan, kata beliau dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun orang belakangan dikenal juga dengan salafiyun. Paham ya? Nah, karena kita orang-orang apa? Orang-orang belakangan ini bukan berarti bukan orang salaf. Salaf itu sendiri adalah orang terdahulu. Paham ya? Para salaf. Nah, para salaf kita kan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Kita orang belakangan salaf enggak? Nah, dijelaskan para ulama, hatta kita walaupun orang belakangan, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau mensyarah kitab Al-Aqidah Wasithiyah, antum bisa merujuk di sana barakallahu fiik, hatta al-mutaakhir ila yaumil qiyamah, sampai belakangan, orang-orang belakangan sampai hari kiamat, idza kana ala tariqin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fa huwa salafi. Ana nukilkan semakna ya. Apabila dia berada di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka dia salafi. Jadi jangan sampai barakallahu fiik ragu ketika menisbahkan kepada para salaf. Kami ini salafiyun, sunniyun. Tapi kalau orang belakangan tidak masalah. Intinya apa? Meniti, mengikuti jejaknya para salafun salih, yaitu para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Naam. Jadi ana simpulkan hizbiyah adalah apa? Kelompok atau dikenal dengan partai. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok, masing-masing partai mereka bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Partai si fulan, partai si alan. Ini biasanya barakallahu fiik kalau udah berpartai itu melahirkan apa? Penyakit yang berbahaya, yaitu asabiyah fanatik. Antum menyaksikan partai-partai yang ada. Itu biasanya fanatik dengan partainya. Nah, kecuali kalau sama-sama apa? Mengusung satu sosok. Paham ya? Mungkin ada satu sosok yang ingin menjadi calon presiden misalkan. Nah, awal mulanya berpecah belah, bercerai-berai, tapi kalau satu jadi usung bersatu mereka. Inilah berbahayanya barakallahu fiik berhizb atau berpartai atau berkelompok. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah dikenal dengan kelompok. Tapi kelompok yang bagaimana? Al-firqatun najiyah atau ifatu al-mansurah. Kelompok yang ditolong, kelompok yang selamat, yang disebutkan dalam hadis yang sahih tentang perpecahan umat, kata Rasulullah SAW, wa sataftariqu hadil ummah ala salasin wa sab'ina firqah kulluhum finnar illa wahidah. Dan umatku ini, kata Rasulullah SAW, akan bercerai-berai, berpecah belah menjadi 73 golongan. Mereka semuanya mendapatkan ancaman neraka kecuali satu. Kecuali satu. Dalam riwayat yang lain sebutkan manhum ya Rasulullah. Dalam riwayat yang lain man hiya ya Rasulullah. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Siapa itu kelompok yang satu tersebut ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kata beliau, "Man kana misl ma ana alaihi al-yauma wa ashabi." Yaitu orang yang seperti aku keadaannya pada hari ini dan para sahabatku. Itulah yang dikenal dengan firqatun najiyah. Bersatu berkumpul bukan di atas hawa nafsu, bukan di atas kebatilan, bukan di atas apa kesesatan, namun di atas al-haq, di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, di atas hujjah, di atas dalil. Itulah yang dikenal dengan al-jamaah. Makanya al-jamaah ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengenal banyaknya pengikut. Jangan sampai salah paham. Ahlus Sunnah ini kalau daurah kok sedikit yang datang ya biarin. Mungkin kita nggak mencari pengikut kan? Sedikit ataukah banyak itu bukan tolak ukur. Tolak ukur kata al-Imam sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dinukilkan dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih oleh al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Kata beliau, ini dihafalkan, ini kata beliau, al-jama'atu mawafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang mencocoki kebenaran walaupun engkau seorang diri.
Walaupun antum di kampung, di pelosok misalkan sendirian, tapi di atas al-haq, di atas dalil, di atas hujjah, di atas argumen yang akurat dari Al-Quran was sunnah, dikatakan jamaah. Jadi jangan salah alamat, jamaah sedikit sekali ya. Kalau di sana sebelah sana itu kalau daurah ribuan orang, tapi sebelum daurah apa? Open donasi, penggalangan dana, minta-minta, ngemis atas nama dakwah. Ahlus sunnah tidak, barakallahu fiik. Ahlus sunnah simple, seadanya. Ada walhamdulillah, nggak ada sabar. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Ini sekedar selingan bahwasanya al-firqatun najiyah atau yafatul mansurah, ahlus sunnah wal jamaah, mereka bersatu di atas Al-Quran was sunnah, di atas al-haq. Jadi jangan sampai keliru memahami ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah karena apa? Menisbahkan diri kepada as-sunnah. Jadi amalan yang diamalkan amalan sunnah. Kemudian al-jamaah, apa al-jamaah tadi? Ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak, yaitu yang mencocoki kebenaran. Mengikuti kebenaran, setia dan istiqomah di atas al-haq tersebut, itu namanya al-jamaah. Orang dikatakan berjamaah itu tidak harus banyak orang. 2 orang pun dikatakan sholat berjamaah kan? Ya enggak? Makanya para ulama dalam masalah lughah saja menyebutkan aqallul jam'i isnan. Ya enggak? Jamaah itu paling sedikitnya 2. 2 memang dikenal dengan musanna kalau dalam ilmu nahwu, al-musanna, ya kan? Tapi aqallul jam'i isnan. Jamaah itu paling sedikitnya 2. Ya enggak? Orang sholat jamaah berapa paling sedikitnya? 2 orang dikatakan jamak juga. Dalam ayat banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa jamak paling sedikitnya 2. 1, yang pertama adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu. Pertama ta'ifatan, berapa ta'ifatan? 2. Iktatalu jamak pakai wawu. Paham? Berarti aqal jamak isnan. Dalam ayat yang lainnya, faqad saghat qulubukuma. Qulub jamak atau bukan qulub? Jamak, mufradnya qalbun. Qulub, kuma. Berapa orang? 2. Paham ya? Sehingga para ulama dengan dalil tadi menguatkan aqallul jam'i isnan. Jadi kalau orang dikenal ahlus sunnah wal jamaah kok sedikit itu wajar. Yang paling terpenting sabar, istiqomah di atas al-haq, di atas hujjah, di atas argumen dari Al-Quran dan as-sunnah. Nasihat seorang imam yang mulia, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, memberikan nasihat yang sangat indah agar kita bersabar dan menghibur kita semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Beliau mengatakan afdalul muslimin rajulun ahya sunatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad umitat. Artikan dulu, kaum muslimin yang paling afdal adalah seorang yang menghidupkan sunnah, mengajarkan sunnah, mendakwakan sunnah yang sudah terpendam. Jadi as-sunnah ini di mata masyarakat sudah terpendam, enggak tumbuh lagi. Nah, dia hidupkan, dia dakwakan, dia suarakan. Nah, barakallahu fi. Kemudian apa kata beliau? Fasbiru, ini syahidnya. Fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah fa innakum aqallun nas. Fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah fa innakum aqallun nas. Artinya, bersabarlah kalian semuanya wahai pemegang as-sunnah. Lihat ini. Bersabarlah kalian semuanya wahai ahlus sunnah rahimakumullah. Semoga Allah Ta'ala merahmati kalian. Kenapa? Dikarenakan kalian itulah orang yang paling sedikit. Lihat itu. Zaman beliau sudah ada nasihat seperti itu. Zaman Imam Bukhari, jauh zaman yang zaman kita kan, itu pun beliau menasihatkan sabar wahai ahlus sunnah. Kalian itulah orang yang paling sedikit. Kalau kita dibanding orang-orang hizbiyun di luar sana, ahlul bidah wad dhalal, ashabul jam'iyat wal muassasat, ashabut tasawwulat di luar sana, coba lebih banyak mereka. Ya kan? Lebih banyak mereka, ahlus sunnah segelintir. 1 orang, 2 orang, 3 orang itu pun apa? Nah, barakallahu fiik, tidak semuanya di satu tempat itu loh. Ya enggak? Berbeda-beda tempat, tapi mereka Masya Allah ribuan. Bahkan bisa dikatakan ratusan ribu. Tapi ingat, jangan pernah tertipu dengan banyaknya pengikut kalau itu di atas kebatilan. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah memberikan nasihat yang sangat bagus sekali dalam kitab Barakallahu fiik Madarijus Salikin. Dengan semakna nukilkan, beliau mengatakan alaika bitariqil haqqi wala tastawhis liqillatis salikina wa iyyaka wa tariqal batil wala taghtar bi kasratil halikina. Ana ulangi lagi,
Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau imam yang mulia, imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, murid daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, enggak sembarangan. Jadi ungkapan beliau, ucapan beliau, nasihat beliau itu sangat luar biasa. Bisa dikatakan sedikit yang beliau ucapkan tapi padat maknanya. Itu sering kita jumpai dalam kitab-kitab beliau. Beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan alaika bitariqil haqqi wala tastauhish liqillatis salikina. Artinya wajib atasmu berada di atas jalan kebenaran, di atas al-haq, dan jangan merasa takut dengan sedikitnya orang yang mengikutinya. Enggak usah takut, enggak usah minder gitu loh. Walaupun antum sedikit, kita sedikit, selama di atas kebenaran enggak usah takut sudah. Orang mau berkata apapun biarin aja selama di atas al-haq. Ingat-ingat ya, bukan di atas kebatilan, bukan di atas apa? Kesesatan, tapi di atas al-haq. Kemudian apa kata beliau? Wa iyyaka wa tariqal batil wa la taghtar bikasatil halikina. Artinya apa? Dan hati-hati kamu menempuh jalan kebatilan. Hati-hati terhadap jalan kebatilan, jalan kesesatan. Jangan tertipu dengan banyaknya orang yang berada di dalamnya. Orang-orang yang binasa, tersesat di dalamnya, walaupun banyak nggak usah tertipu. Mafhum? Ini semuanya para ulama memberikan arahan seperti ini agar kita tidak tergiur, tidak tertipu dengan banyaknya pengikut. Itu ingat-ingat itu. Karena seringnya yang banyak itu, seringnya loh, walaupun bukan semuanya, itu biasanya menyuruh kepada kebatilan. Disebutkan dalam Al-Qur'an Karim, Allah Ta'ala mengatakan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhann wa in hum illa yakhrusun. Lihat itu. Itu ayat yang sering dipakai dalil para ulama bahwasanya mayoritas, kebanyakan orang itu belum tentu di atas kebenaran. Jadi tolak ukur bukan banyak sedikitnya, tapi tolak ukur adalah apa? Berada di atas jalannya para salaf. Qaulan wa amalan wa i'tiqadan, secara ucapan, secara amalan, dan secara keyakinan. Apa kata Allah SWT tadi? Wa in tuti aktsara man fil ardi, jika engkau mentaati kebanyakan orang di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, niscaya mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Ta'ala. Kenapa Allah menyesatkan? Iyattabi'una illa dhann. Mereka tidaklah mengikuti kecuali dugaan, sangkaan, menduga, si fulan gini, si alan gini. Kenapa? Ana menduga, ana menyangka. Lihat, bukan di atas hujjah, bukan di atas dalil, tapi di atas dhann. Wa inhum illa yakhrusun, dan tidaklah mereka kecuali bohong, dusta. Hati-hati. Jadi kalau udah prasangka, dugaan, campur dusta, berbahaya. Nah, ini berarti dalil yang menunjukkan bahwasanya apa? Banyaknya pengikut bukan tolak ukur kebenaran. Sedikitnya pengikut juga waspada dan berhati-hati. Jadi tolak ukurnya bukan banyak sedikitnya ya. Tolak ukurnya apakah si fulan yang di atas al-haq atau tidak? Di atas Al-Quran was sunnah atau tidak? Ucapannya bagaimana? Amalannya bagaimana? Keyakinannya bagaimana? Tidak ada yang maksum dari kesalahan. Itu ingat-ingat itu. Antum dan kita semuanya berusaha semaksimal mungkin di atas hujjah, di atas Al-Quran sunnah, di atas al-haq, tapi tidak menutup kemungkinan suatu ketika apa keliru dan salah, itu tidak menutup kemungkinan. Jangan pernah mengatakan kita maksum, nggak pernah salah, nggak pernah berbuat kesalahan, itu tidak mungkin. Tapi apa? Kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menyengaja berbuat kesalahan. Paham ya? Tapi kalau memang terjatuh dalam kesalahan dan terbukti salah, barakallahu fiik, siap untuk rujuk kembali berjalan yang benar. Itulah Ahlussunnah, bukan gengsi. Wah, ana masa rujuk sih? Ana udah lama di Yaman ini, udah 10 tahun katanya. Akhirnya nggak mau rujuk, jangan, itu keliru. Sami'na wa ata'na. Kalau dalil tentangnya bagaimana? Kalau keliru bilang aja keliru, selesai udah. Setelah itu rujuk berjalan yang benar. Itulah namanya apa? At-tawadhu. Lawannya al-kibr, batarul haqqi wa ghamtun nas. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ikhwani fid din, a'azzani wasakumullah, barakallahu fikum. Ini sekedar pembukaan seputar apa? Judul daripada kitab yang mulia ini, yang sangat berharga dan juga berfaedah ini, yaitu Adrarul Hizbiyah 'alal Ummatil Islamiyah. Bahayanya hizbiyah, kelompok-kelompok yang dibangun di atas kebatilan terhadap umat Islam, karya Asy-Syaikh Al-Fadil Abu Abdurrahman Yahya bin Ali Al-Hajuri asbahullah. Kemudian berikutnya kita perlu mengenal pengarangnya juga. Penting juga karena pengarang kitab ini bukan sembarangan. Beliau adalah seorang muhaddis, murid daripada Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullahi alaihi Abu Abdurrahman. Paham ya, kunyahnya sama Abu Abdurrahman, Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullahi alaihi. Beliau berdakwah di
daerah Dammaj, Darul Hadis Dammaj. Waktu itu beliau Syekh Yahya ini ditunjuk oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullahi alaih sebagai penggantinya. Ketika beliau Syekh Muqbil meninggal dunia, beliau menunjuk dan mengarahkan agar kursi yang beliau duduki tersebut, barakallahu fi, kemudian nanti yang berikutnya yang mengajar situ dan juga menyampaikan faedah adalah Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri ini. Sampai-sampai beliau mengatakan, aku tidak ridho kalau seandainya beliau dilengsarkan, diusir dari kursi yang beliau dudukin. Semakna nukilan seperti itu. Karena apa? Karena beliau memang Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullahi alaih melihat Syekh Yahya ini bagaimana keadaannya, kokohnya beliau dalam ilmu yang beliau miliki, kemudian dakwah beliau dakwakan hingga akhirnya harum ketika beliau meninggal. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullahi alaih ketika beliau meninggal harum. Yang semula di markas Darul Hadis Dammaj itu bisa dikatakan 5.000-an awal mulanya, 2.000, 3.000, 5.000. Ketika beliau meninggal, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullahi alaih kemudian dilanjutkan oleh Syekh Abu Abdurrahman Yahya bin Ali Al-Hajuri asbahullah, langsung Allah Ta'ala berikan keberkahan juga di situ. Karena yang disampaikan itu apa? Hujjah Al-Quran As-Sunnah, dalil Allah kalau Rasul yang barakallahu fiik jumlahnya kurang lebihnya, anak menyaksikan sendiri barakallahu fiik, itu hampir 15.000 ada. Itu sudah berkurang juga. Itu ketika barakallahu fiik nampak dan jelas sekali ketika apa? Keluar para talabah, para santri yang hijrah dan mana? Dari Dammaj menuju ke Shan'a ketika diperangi Syiah Rafidhah waktu itu. 15.000-an. Itu yang nampak dan juga di data. Adapun sebelum-sebelumnya tentunya karena mereka belum keluar atau belum pergi, ya tentu lebih banyak daripada 15.000 tadi. Itu sekedar selingan bahwasanya apa? Dakwah Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullahi alaih, dakwah yang diberkahi, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Dilanjutkan berikutnya oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Yahya bin Ali Al-Hajuri asbahullah. Yang beliau ini barakallahu fiik sangat dimusuhi Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah sangat benci dengan beliau. Kenapa? Di tengah-tengah peperangan waktu itu ketika Syiah Rafidhah melawan Ahlussunnah di Dammaj, beliau masih bersuara. Bahkan suaranya itu nggak tanggung-tanggung, mic luar tuh sih, keluarkan mic-nya. Dalam artian suaranya kemana-mana, Syiah pun mendengar. Digelari Fajarah, Zanabiqah. Bayangkan itu, marah Syiah Rafidhah waktu itu. Karena apa? Posisi diserang kok masih berbicara gitu loh. Beliau nggak takut beliau, karena yang beliau sampaikan benar. Barakallahu fiik. Orang-orang Syiah Rafidhah ini kalau sudah punya kekuatan, itu yang dipadamkan nomor 1 Ahlussunnah wal Jamaah. Musuhnya memang itu, paham ya? Karena apa? Karena mereka punya semacam artikel atau buku, yang waktu dibongkar oleh salah satu pembesar mereka, dikumpulkan dalam kitab Lillahi Tsumma Tarikh, atau bisa merujuk kitabnya itu, bagaimana rusaknya Syiah Rafidhah, mereka paling benci dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa demikian? Ahlussunnah wal Jamaah barakallahu fiik, mereka memuji dan menghormati Abu Bakar dan Umar. Syiah Rafidhah tidak. Sehingga sangat benci mereka. Kemudian Syiah Rafidhah ini, walaupun Syiah Rafidhah, tapi di dalam tubuh-tubuh mereka ada pemikiran, benih-benih pemikiran Khawarij juga, pemberontakan. Hingga saat ini berontak adanya. Faham ya? Sehingga ketika mendengar Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bersatu, berkumpul di atas Al-Quran Sunnah, jangan memberontak pemerintah, marah mereka. Bayangkan itu. Ini sekedar selingan bagaimana perjalanan Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri asbahullah, yang beliau sekarang posisinya di Hadramaut. Di daerah Seyun atau yang semisal nama tersebut sekitar sana. Yang jelas beliau sekarang berdakwah di sana. Beberapa markis yang dekat sana juga ada. Harasahullah, mendakwakan tauhid, mendakwakan Al-Quran Sunnah, dan para talabah, para santri pun juga berdatangan dari 6 penjuru. Ada yang dari Indonesia, ada yang dari Malaysia, ada dari tempat-tempat yang lainnya. Kesimpulannya barakallahu fiik, beliau Asy-Syaikh Yahya bin Ali Al-Hajuri asbahullah benar-benar bersabar menghadapi ujian tersebut. Karena ketika pergi dari Dammaj ke Shan'a, masih diteror oleh Syiah Rafidhah. Kemudian beliau sempat pergi ke mana? Ke Mekah, berdakwah di sana. Kemudian dirasa sudah aman, balik lagi ke Yaman, bikin markis di Ma'rib. Di Ma'rib diganggu oleh Syiah Rafidhah lagi, dihancurkan markisnya. Kemudian beliau pindah lagi hingga sekarang beliau bertempat di Hadramaut tadi itu. Syiah Rafidhah, Allah musta'an. Syiah Rafidhah itu bagaimana? Muslim atau kafir? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih dan juga yang lainnya menyebutkan semakna akfaru minal Yahud dan Nasara.
Syiah Rafidhah akfar minal Yahud wa Nasara, lebih kafir daripada orang Yahud dan Nasara. Ini barakallahu fiik ucapan seorang imam sembarangan. Karena Syiah Rafidhah ini lain dengan Syiah Zaidiyah. Ternyata ada juga seorang imam namanya Imam Muhammad Al-Imam, barakallahu fiik, dan juga teman-temannya justru malah damai dalam masalah ini. Damai dengan Syiah Rafidhah, meyakini Syiah Rafidhah yang di sana itu adalah penguasa. Damai mereka, bayangkan. Padahal apa? Padahal kalau damai seperti ini barakallahu fiik, markis Ahlus Sunnah yang mereka katakan Ahlus Sunnah bisa diisi di dalamnya oleh Syiah Rafidhah. Allahu musta'an. Sedangkan Ahlus Sunnah yang lainnya tidak damai karena meyakini mereka pemberontak. Buktinya pemerintah yang sah masih ada. Pindah ibu kotanya di sana ke Aden. Ini sekedar selingan ya biar tahu bagaimana keadaan di Yaman, bahwasanya Syiah Rafidhah itu bukan pemerintah, pemberontak. Pemberontak barakallahu fiik. Nah, karena buktinya apa? Menggulingkan kekuasaan, kemudian membunuh ya orang-orang yang tidak sepadan atau tidak sejalan dengan mereka, dibunuh oleh mereka. Allah musta'an. Di sana ada orang mengaku Ahlus Sunnah damai. Di antaranya Muhammad Al-Imam, kelompok-kelompoknya Abdul Aziz Al-Burai, ya, kemudian juga barakallahu fiik Ad-Damari, kemudian susul yang terakhir siapa? Muhammad bin Hizam. Hadahullah, gabung juga dengan mereka. Allahul musta'an. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah barakallahu fikum, itu yang bisa saya sampaikan seputar apa? Pembukaan. Kita lanjutkan, kita baca di situ. Yang jelas sudah kita tahu judulnya, sudah mengenal sedikit tentang Asy-Syaikh Yahya bin Ali Hajuri asbahullah. Beliau dari kalangan Masyayikh Ahli Sunnah wal Jamaah yang kokoh di atas Al-Qur'an Sunnah. Hanya Allah Ta'ala yang bisa menilai dan juga memberikan apa? Pujian yang lebih. Kita lihat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 3 itu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ini berarti di situ posisinya diikutkan yang setelahnya itu. Jadi man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Pembukaan ini disambung dengan ayat yang setelahnya dikenal dengan khutbatul hajah. Dikenal dengan apa? Khutbatul hajah. Nah, seringnya dibaca ketika ada keperluan atau hajat. Para ulama telah menyebutkan di antaranya adalah Al-Imam Al-Albani rahmatullahi alaih. Nah, barakallahu fiik, dianjurkan untuk membaca khutbah ini ketika ada hajah-hajah keperluan yang barakallahu dirasa ada kepentingan di situ, seperti mau menikahkan, mau akad nikah dan semisalnya, itu yang beliau sebutkan. Jadi membaca dulu khutbatul hajah, baru melakukan ijab qabul. Walaupun tidak harus ya. Cuman di antara para ulama menjelaskan alangkah indahnya dan juga alangkah bagusnya kalau diiringi dengan khutbatul hajah tersebut. Naam. Jadi untuk pembukaan ini, ana hanya menjelaskan globalnya saja karena terjemahannya terlalu sering antum dengar. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ini faedahnya dah terulang-ulang. Pertama apa? Mencontoh siapa? Pertama, mencontoh Al-Qur'anul Karim. Para ulama sering memulai kitab-kitab mereka diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mencontoh Al-Qur'anul Karim yang Allah Ta'ala memulai setiap awal surat dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surat. Surat apa itu? At-Taubah. Dikenal juga dengan surat apa? Al-Bara'ah. Dikenal juga dengan surat apa? Al-Fatihah. 3 ini. Surat At-Taubah enggak ada di awal Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tanya kenapa? Ternyata para ulama telah menjelaskan ada kaitannya kisah dengan yang ada pada surat sebelumnya. Surat apa sebelumnya? Sebelum surat At-Taubah surat apa itu? Al-Anfal. Nah, kisah seputar peperangan dan orang-orang munafikun di situ. Mafhum? Nah, sehingga tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu pertama. Kedua, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau setiap kali menulis surat kepada para raja, para pembesar, beliau mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya ketika menulis kepada pembesar Romawi, Herakl, beliau menulis dengan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin abdil wa rasulih ila Herakl azimir Rum. Paham ya? Antum bisa menukilkan atau bisa merujuk dalam kitab Sahih Bukhari itu seputar apa barakallahu fi ketika beliau mengirimkan surat kepada pembesar Romawi, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Naam. Beliau mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian juga mencontoh sebagian nabi yang lain. Di antaranya siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika menulis surat juga disisipkan di dalamnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Nah, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ketika nulis kepada Ratu Saba waktu itu. Ma'rufnya dikenal dengan Bilqis. Naam. Kemudian berikutnya, faedah selanjutnya. Disebutkan di situ alhamdulillah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Alhamdulillah di sini sering aku dengarkan dikenal dengan apa? Al-istighraqiyah. Al-istighraqiyah, al yang fungsinya mencakup semua jenis. Berarti alhamdulillah semua jenis pujian hanya milik Allah taala. Karena beda pujian alhamdulillah dengan al-madhu. Dipahami ya? Kalau alhamdulillah itu pujian yang diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan. Itu hanya murni untuk siapa? Allah taala. Ada yang namanya pujian tapi al-madhu, al-madah. Ana madahtu fulanan, aku memuji si fulan. Kalau al-madah ini, al-madhu, ini pujian yang tanpa diiringi rasa pengagungan dan tanpa diiringi rasa cinta. Itu bedanya. Mafhum? Makanya alhamdulillah. Ya enggak? Alhamdulillah. Segala pujian itu hanya milik Allah taala. Naam, mafhum? Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. 3. Kami memujinya dan kami minta tolong kepadanya dan kami minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena isti'anah wal istighfar, na barakallahu fiik, kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza sta'anta fasta'in billah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalilnya. Istighfar juga sama. Allah Taala telah menjanjikan dalam na barakallahu fiik hadis yang sahih hadis qudsi, Allah Taala mengatakan innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Kata Allah taala dalam hadis qudsi, hadisnya Abi Dzar Jundub bin Junadah riwayat Muslim, Allah taala mengatakan ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, sesungguhnya kalian itu melakukan perbuatan kesalahan siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Lihat ini. Minta ampunlah kepadaku, aku ampuni kalian. Janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis yang sering antum dengar, hadis nuzul, Allah taala turun ke mana? Setiap sepertiga malam terakhir ke langit dunia, memberikan 3 jaminan. Man yas'aluni fa'atiyah, 1. Man yad'uni fa'astajiblah, 2. Man yastaghfiruni fa'aghfirlah, 3. Yang pertama, siapa yang mau minta aku beri. Siapa yang mau berdoa, aku kabulkan. Siapa yang mau minta ampun, aku ampuni. Ditegaskan juga dalam ayat yang mulia, Allah Ta'ala mengatakan apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengampuni semua dosa. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Nah, karena putus asa dari rahmat Allah Ta'ala nggak boleh. Orang yang namanya berdosa itu pasti punya dan pasti melakukannya. Oleh karena itu, jangan sampai putus asa. Disebutkan dalam barakallahu fiik suatu riwayat itu yang antum sudah menghafalnya bahkan mungkin dan sering mendengarnya. Barakallahu fiik, pembunuh 100 jiwa, dia bunuh dia. Tidak menutup kemungkinan apa? Diberikan ampunan, bayangkan itu. Makanya para ulama sampai menjelaskan, walaupun dosanya itu bisa dikatakan setinggi langit, sebesar gunung, sedalam lautan, tetap diampuni kalau jujur dan tulus dalam meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Penting ini karena kita tidak selamat dari kejelekan yang ada pada diri kita. Karena jiwa kita ini senantiasa merintahkan pada perkara yang apa? Seringnya jelek dan buruk, kita perangi. Jangan sampai hawa nafsu ini kita tundukkan. Jangan sampai hawa nafsu ini menggiring kita, akhirnya kita mengikuti apa? Hawa nafsu tadi, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa ini senantiasa memerintahkan pada perkara yang jelek. Makanya perlu kita berkorban, ya kan, memerangi hawa nafsu tadi. Tundukkan hawa nafsu dengan apa? Dengan kebenaran, dengan hujjah, dengan dalil. Jangan mengikuti hawa nafsu. Kenapa demikian? Barakallahu fiik. Para ulama telah menjelaskan salihul bashar afdal min apa? Minal malaikah. Sudah kita lewati berkali-kali itu ya. Salihul bashar afdal minal malaikah. Orang salehnya dari kalangan manusia itu lebih afdal daripada malaikat. Kenapa kalau lebih afdal? Karena malaikat diciptakan memang taat terus.
Nggak ada kan malaikat bermaksiat, nggak ada kan? Nggak ada. Semua malaikat pasti berbuat taat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan, tidak pernah berbuat kemaksiatan. Tapi kalau manusia untuk menjadi orang saleh bisa nggak langsungan? Nggak bisa kan? Pasti menempuh, berkorban, berjuang, memerangi hawa nafsunya, memerangi kejelekan, ya, berbuat kebaikan, kemudian mengambil syariat yang benar, menjadilah dia orang saleh misalkan. Jadi harus ada proses kalau orang saleh. Kalau manusia itu, ya kan? Nah, para ulama telah menjelaskan, salihul bashar afdal minal malaikah. Wa min sayyiati a'malina, dan juga berlindung kepada Allah Ta'ala dari kejelekan amalan-amalan kita. Berikutnya, man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan hidayah, maka tidak ada seorang pun bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah Ta'ala sesatkan, maka enggak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidayah taufik milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum ingat enggak kisahnya Abu Talib ketika di akhir-akhir hayatnya ditalkin oleh siapa? Ditalkin oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Padahal Abu Talib ini paman kesayangannya. Kemana-mana Rasul diajak, dagang ke Syam diajak. Usianya masih muda belia, 9 tahun waktu itu diajak dagang ke Syam. Dirawat, dibela. Tapi memang Abu Talib ini nggak mau menganut agama Islam. Nah, di akhir hayatnya didatangi. Qul ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha Allah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Nanti akan aku jadikan hujjah di hadapan Allah Ta'ala. Ternyata pamannya apa? Gara-gara teman duduk, bayangkan itu, hati-hati itu. Teman duduk itu kalau keliru, kita nggak selektif, berbahaya. Ternyata teman duduknya orang-orang jahat semua. Namanya orang-orang yang suka bikin talbis, penipuan. Siapa teman duduknya itu? Abu Jahal dan siapa? Nah, satunya Abdullah bin Abi Umayyah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, lihat itu. Di situ ketika ditalkin, 2 orang itu datang. Nah, mengatakan atarghabu an millati Abdul Muthalib. Nah, lihat itu. Ditalkin Rasulullah, ucapkan kalimat la ilaha illallah. 2 orang datang mengatakan, kamu benci toh? Bentikah kamu dengan agamanya Abdul Muthalib? Di bisi-bisi itu. Akhirnya Abu Talib pun apa? Terpengaruh dan mati di atas agamanya Abdul Muthalib, agama jahiliyah. Fa'aba an yaqula la ilaha illallah famata ala millati Abdul Muthalib. Dia enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mati di atas agamanya Abdul Muthalib. Lihat hidayah luar biasa. Jadi hidayah itu kalau belum sampai ya akan terima. Makanya ketika mendakwakan al-haq, mendakwakan Al-Quran Sunnah, mendakwakan kebenaran, sabar. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Lihat hadisnya Ali bin Abi Thalib ketika Rasulullah SAW waktu itu berjanji, besok aku akan serahkan bendera ini pada perang Khaybar waktu itu kepada salah seorang yang Allah Ta'ala cinta dengan dia, Rasul pun cinta dengan dia, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Para sahabat berlomba-lomba, jangan-jangan kami, jangan-jangan kami. Ternyata sampai pagi harinya mereka masih mengharapkan Rasulullah manggil, mana Ali bin Abi Thalib ini? Lihat, mana Ali bin Abi Thalib ini? Ternyata beliau waktu itu sedang sakit mata. Dilaporkan Ali bin Abi Thalib sedang apa? Sedang sakit mata. Disuruh manggil, dipanggil, setelah didoakan oleh Rasulullah SAW, diludahi itu kedua matanya. Ini khusus lah ya. Ini khusus Rasulullah ini ya. Didatang, dipanggil, didoakan, diludahi kedua matanya. Sembuh, seakan-akan gak ada penyakit lagi. Setelah itu diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah SAW pesan, nam ala rislik, pelan-pelan. Sampai kamu nanti apa? Datang di area tempat mereka, dakwakan tauhid. Kemudian di akhir hadis apa kata Rasulullah SAW? Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairan laka min humrin na'am. Ini penting sekali ini. Sebagai motivasi buat kita dan juga hiburan. Demi Allah, sungguh kalau seandainya Allah Ta'ala memberikan hidayah satu orang saja, satu orang, dengan sebab dakwahmu, dengan sebab ajaranmu, itu lebih baik daripada onta merah. Bayangkan itu. Itu menunjukkan bahwasanya kalau berdakwah itu sabar. Jangan pernah memaksakan kehendak orang lain, jangan. Kita tugasnya menyampaikan, kalau Allah, kalau Rasul, ya akhi, ittaqillah, ini bid'ah, ini syirik, tinggalkan. Nerima, alhamdulillah, belum nerima, sabar, dakwakan terus. Nabi Nuh alaihissalam berapa tahun dakwanya? 950 tahun, yang ikut banyak sedikit. Sedikit kan? Istrinya pun nggak mau, anaknya pun durhaka. Bayangkan itu, 950 tahun. Nah, apa dikatakan dakwanya gagal? Wah, ini si Ustadz ini gagal dakwanya. Lah kenapa? Masa ada 3 tahun dakwah cuma sedikit yang ikut. Dibilang gagal dakwahnya. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun ya. Yang ikut sedikit, gagal nggak dakwahnya? Jangan sampai salah paham di situ.
Kalau antum atau kita mengatakan gagal dakwanya, kita yang gagal paham di situ. Paham ya? Nabi Nuh alaihissalam barakallahu fiik berdakwah 950 tahun dengan kesabaran luar biasa. Tidak dikatakan gagal dakwahnya. Tapi memang banyak orang yang belum mendapatkan hidayah dan Allah Ta'ala pun apa? Berikan hukuman buat orang-orang yang tidak beriman waktu itu. Anaknya pun tidak mau juga. Bayangkan itu. Nah, ini sebagai motivasi buat kita, berdakwah itu sabar. Paham ya? Menempuh cara dakwahnya para nabi dan rasul, bagaimana mereka dalam berdakwah. Nah, pelan-pelan, tapi bukan apa? Pelan-pelan kemudian kamu menjelaskan kebatilan, keliru juga. Pelan tapi akurat, jelaskan yang hak, jelaskan yang batil. Hizbiyah, gitu caranya gitu. Kelompok sesat. Jangan diam 1000 bahasa, nggak mau membantah masalah jamaah tabligh misalkan, nggak mau membantah masalah Hizbut Tahrir, nggak mau membantah masalah Ikhwanul Muflisin, tidak membantah masalah kelompok JIS Jamaah Ingkar Sunnah, tidak mau membantah juga kelompok apa? Kalau NII N11, Jihadiyun, tetap kita jelaskan kepada umat biar mereka paham. Itulah dakwah yang benar. Tapi dengan cara yang apa? Halus. Sampaikan kalau Allah kalau Rasul, nerima alhamdulillah, tidak terima sabar, selesai. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Karena hidayah taufik tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya pertama, lasta alaihim bimusaitir. Hati mereka bukan di tangan kalian. Paham ya? Kedua, nah, laisa alaika hudahum, bukan di tangan kalian hidayah mereka. Ketiga, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Orang yang paling kita cintai pun tidak akan mampu kita berikan hidayah. Hidayah apa namanya? Hidayah taufik. Tapi Allah Ta'ala yang memberikan hidayah. Kita mampu memberikan hidayah kepada manusia. Hidayah apa namanya? Ad-dalalah wal irsyad. Hidayah membimbing, mengarahkan, mengajak kepada jalan benar, mampu kita. Cuman orang yang kita bimbing, yang kita arahkan ini mau nggak nerima, itu kaitannya dengan hidayah taufik berada di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mafhum insyaallah ya? Kita lanjutkan dikit lagi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Naam, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman katsira, amma ba'dna. Di situ barakallahu fiik ada dua tauhid. Paham ya? Nah, ada dua tauhid dikenal para ulama dan tauhid apa? Al-uluhiyah yang pertama, yang kedua tauhid mutaba'ah. Mutaba'ah ini karena apa? Kaitannya dengan Rasulullah SAW. Yang pertama, uluhiyah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Enggak boleh menyekutukan Allah Taala, enggak boleh menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, murni hanya untuk Allah Ta'ala dalam kita beribadah. Yang kedua, nah, persaksian bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah dan hamba Allah Ta'ala. Nabiyyun la yu'bad, rasulun la yukadzab. Nabi yang tidak boleh disembah, rasul yang tidak boleh didustakan. Ittiba' di situ. Memberikan ittiba hanya apa? Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutawaqqih, kata beliau, laqad dalla man taraka hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqauli man ba'dah. Laqad dalla man taraka hadits Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam liqauli man ba'dah. Ini penting sekali ini. Artinya sungguh telah sesat orang yang meninggalkan ucapan Rasulullah SAW dikarenakan ucapan orang setelahnya. Lihat ini. Ada ucapan Rasul, ada dalil dari as-sunnah, dia malah mengedepankan apa? Ucapan orang yang setelahnya, dalil di hadapannya. Kemudian datang fatwa ulama, dia malah memilih fatwa ulama. Sangat disayangkan. Ini fatwa Ustaz, Syekh Fulan, Syekh Alan membolehkan gambar makhluk nyawa Ustaz, tapi Rasulullah kan melarang. Itu kan Rasulullah katanya, bayangkan. Itu kan Rasulullah. Lah kok aneh gitu loh. Kalau orang yang normal, masih 100% akalnya, apa nih ya? Itu dia akan memilih siapa? Rasulullah atau fatwa ulama tadi? Memilih Rasulullah SAW itu yang masih normal akalnya. Paham ya? Tapi kalau sudah termakan syubhat, dia akan mengedepankan fatwa ulama. Fatwanya 100, hadisnya cuma 20. Tapi sahih hadisnya milih mana, Pak? Memilih hadis Rasulullah SAW, bayangkan itu. Kalau memilih fatwa ulama, setiap kelompok sesat punya fatwa. Paham ya? Ingat-ingat ya, fatwa ulama itu bisa kita ambil, bisa kita jadikan rujukan kalau tidak berseberangan dengan dalil. Tapi kalau sudah bertentangan dengan dalil, jangan pernah diambil. Ambil ucapan Rasulullah SAW dan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Nah, kita tutup yang terakhir. Amma ba'd,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. 3 ayat ini masuk dalam rangkaian khutbatul hajah. Oleh karena itu barakallahu fiik, untuk penjelasannya sering antum dengarkan. Pertama, kaitannya dengan takwa. Kedua, kaitannya dengan masalah apa? Kejujuran. Kemudian ketiga, kaitannya dengan apa? Mentaati Allah dan Rasulnya, sumber keberhasilan dunia dan akhirat, sumber keselamatan dunia dan akhirat. Sebagaimana perkataan Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, dinukilkan oleh Imam Al-Harawi dalam kitab Damul Kalam wa Ahlih, kata beliau, man aradan najata fa'alaihi bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ana ulangi sekali lagi. Kata Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah rahimahullah, beliau mengatakan man aradan najata fa'alaihi bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang ingin selamat, maka wajib atasmu berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu alam shawab. Ini bisa saya sampaikan sebagai pembukaan. Kita baca perlahan-lahan barakallahu fik. Yang paling terpenting adalah mendapatkan faedah yang semoga bermanfaat buat anak pribadi dan segenap ikhwah seluruhnya, dan semoga termotivasi dan juga terdorong untuk senantiasa menjaga keistiqomahan di atas Al-Qur'an Sunnah. Nasallaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, Abu Bais, insyaallah bisa kita baca pembukaan sedikit fikihnya. Yang fikih. Nanti kita baca sedikit nanti, insyaallah. Pembukaan fikih. Kitabnya menyusul, tapi kita kasih pembukaan insyaallah.